Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini yang membahas tentang asam lambung, GERD, serta anxiety. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman dalam kondisi yang baik, sehat, kuat, tetap semangat berjuang untuk kesembuhan dari asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, saya memohon kepada teman-teman sekalian, sudilah kiranya untuk subscribe channel saya ini ya. Semoga berkembang menjadi baik, bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video saya ini. Oke, jangan lupa subscribe ya. Yuk, kita mulai pembahasannya. Kali ini saya akan ngomongin ciri-ciri terkena asam lambung, GERD, serta anxiety. Sebenarnya asam lambung, GERD, anxiety itu seperti sudah merupakan satu kesatuan ya. Kalau kita terkena GERD, ujung-ujungnya pasti kena anxiety. Ya, memang tidak semuanya, cuman antara GERD sama anxiety, psikosomatik pasti berhubungan teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya ingin bicara pengalaman saya saat terkena GERD. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa sih ciri-cirinya, ciri-ciri yang pertama itu biasanya dada terasa panas. Dada terasa panas, nggak enak ya kan, rasa panas. Kemudian setelah dada terasa panas, kadang tenggorokan jadi nggak enak. Nggak enak di sini dalam artian tenggorokan itu susah untuk menelan teman-teman ya. Tenggorokan susah untuk menelan, kemudian mulut terasa pahit. Kadang hidung seperti tersumbat tapi bukan pilek ataupun flu. Nah, di samping itu, setelah itu biasanya juga keliengan. Kepala terasa keliengan tapi tidak pusing, seperti orang mau pingsan ya. Kemudian badan terasa lemas, tidak ada tenaga. Itu juga salah satu ciri-ciri kita terkena asam lambung. Yang saya rasakan juga termasuk dada itu terasa nyeri teman-teman ya. Nyeri kadang tembus sampai belakang, kadang sebelah kanan juga nyeri, kadang sebelah kiri, tapi seringnya saya di sebelah kiri. Nah, setelah dada nyeri, kemudian sendi-sendi terasa kaku, bangun tidur terasa capek gitu kan, bangun tidur pagi gitu kan terasa capek, sendi-sendi kaku, pokoknya nggak enak. Yaitu salah satu beberapa ciri-ciri saat kita terkena asam lambung ya. Nah, kadang orang terkena asam lambung itu atau GERD itu tidak harus merasa nggak enak di perut. Kadang di bagian-bagian lain lebih terasa nggak enaknya daripada perutnya. Itu yang pengalaman saya alami ya. Perut saya tidak terlalu merasakan nggak enak, cuman di bagian-bagian lain yang merasa nggak enak, seperti di dada, di tenggorokan, badan rasanya nggak enak. Seperti itu teman-teman. Ketika kita terkena asam lambung atau GERD, biasanya kita susah makan ya teman-teman ya. Kenapa kita susah makan? Karena yaitu mulut kadang terasa pahit, tenggorokan mengganjal buat makan nggak enak, perut begah, makan sedikit sudah terasa kenyang ya kan. Itu yang membuat ketika orang terkena asam lambung GERD biasanya berat badan akan turun. Karena apa? Karena dia juga terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pikiran negatif, sehingga timbul kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ketika kekhawatiran yang berlebihan itu selalu muncul, selalu ada setiap saat, yang timbul hanyalah kecemasan. Nah, ini permasalahannya. Ketika kita selalu mengalami kecemasan, itu berakibat akan
adanya anxiety itu. Ketika kita sudah terkena GERD, banyak pikiran, banyak kekhawatiran yang berlebihan, cemas berlebihan, dan akhirnya stres, maka timbul juga anxiety dan GERD pun semakin bertambah parah. Nah, anxiety saya itu ketika itu juga lumayan berat teman-teman ya. Saya sampai mau berangkat kerja pun berhenti di depan pintu. Berhenti di depan pintu, saya mau pergi kerja, sudah takutnya bukan main. Saya berhenti di depan pintu rumah, duduk di depan pintu rumah. Cuman hanya bisa melamun. Melamun karena melamunin ketakutan saya. Kenapa kok saya bisa takut sekali gitu loh untuk berangkat kerja. Rasanya cemas, gak berani, sama sekali gak berani. Akhirnya saya balik lagi, masuk ke dalam rumah, ganti baju, minum air putih. Dah, saya hanya bisa berdiam diri di situ aja. Berdiam diri sambil bingung mau ngapain karena ketakutan saya itu. Ketakutan yang berlebihan atau cemas yang berlebihan. Ketika cemas yang berlebihan itu tidak terkendali, yang ada kita akan semakin bertambah kalut, kacau, nafas tidak bisa diatur, bawaannya ruangan terasa sempit, sesek gitu kan. Kita merasa seperti terkungkung, terjerat gitu kan, gak bisa nafas. Padahal sebenarnya gak ada masalah. Sebenarnya itu gak ada masalah, cuman kecemasan itu yang bikin kita terjerat teman-teman. Jadi di sini seperti yang pernah saya bilang, untuk bisa sembuh dari GERD atau asam lambung dan terbebas dari anxiety, kita harus menerapkan 3 pola tersebut. Yang pertama, kita harus mengubah pola pikir kita menjadi lebih rileks, lebih tenang, pola pikir kita lebih positif, kemudian mengubah pola hidup kita lebih tenang, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pola makan kita juga harus ubah. Nah, ketika pola ini kita kombinasikan dengan baik, maka berangsur-angsur, percayalah teman-teman, percayalah, akan membaik asam lambung, GERD, serta anxiety kita pelan-pelan akan sembuh. Jauhkan pikiran-pikiran negatif, jauhkan kekhawatiran yang berlebihan. Mantapkan diri kita. Kita harus tetap semangat, fokus pada tujuan. Misalkan tujuan teman-teman pengen sembuh, fokuskan pada tujuan teman-teman agar teman-teman bisa sembuh. Teman-teman harus tetap fokus ya. Tanam di pikiran teman-teman bahwa GERD, asam lambung itu tidak berbahaya. Teman-teman akan baik-baik saja. Teman-teman akan tetap bisa mengalahkannya. Yang penting teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa sembuh. Keyakinan itulah yang mendasari kesembuhan teman-teman semuanya. Di samping pola pikir, pola hidup, serta pola makan yang dibenahi. Nah, berbicara soal ciri-ciri yang saya sebutkan tadi seperti keliengan, lemas, dada panas, dada nyeri, sendi kaku, kadang perut begah. Saya juga kadang sering bersendawa, tenggorokan gak enak, mengganjal. Seperti itulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasakan hal seperti itu, berarti teman-teman ya hampir 80% terkena GERD atau asam lambung ya. Sebenarnya waktu dada saya nyeri itu saya rasanya sangat cemas sekali ya teman-teman. Kenapa saya cemas? Karena saya takutnya terkena sakit jantung. Kemudian saya tanpa pikir panjang, saya harus periksakan ke dokter. Nah, pada saat itu dokter menyarankan EKG. Setelah saya EKG dan keluar hasilnya bagus, baru kecemasan saya sedikit hilang, berangsur-angsur membaik. Saya punya semangat lagi bahwa musuh saya tinggal ini, mengalahkan asam lambung. Jadi hal ini menambah semangat saya.
Jadi teman-teman jangan takut periksa ya teman-teman ya. Kenapa kita harus periksa? Karena itu buat mendukung kita. Misalkan kalau kita tidak apa-apa, itu bisa jadi tambah semangat kita. Ya, kalau misalkan dada terasa nyeri, teman-teman langsung EKG aja. EKG bertujuan untuk menegakkan diagnosa teman-teman. Jadi apakah teman-teman terkena asam lambung atau terkena penyakit jantung. Kalau EKG-nya aman, EKG-nya baik, maka musuh teman-teman tinggal mengalahkan asam lambung, GERD, serta anxiety teman-teman. Oke, teman-teman sudah tahu ya garis besar ciri-ciri dari asam lambung ya. Sebenarnya masih banyak lagi sensasi-sensasi yang kadang bikin kita di luar perkiraan kita, di luar ekspektasi kita. Cuman ketika teman-teman mengalami apa yang saya sebutkan tadi, yaitu keliengan, dada panas, lemas, dada sering sakit, tenggorokan mengganjal, mulut terasa kering, ya kan, sendi terasa kaku, maka teman-teman harus segera periksa ya, untuk lebih tahu apa yang sedang terjadi pada diri teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya omongkan ini, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum video ini selesai, jangan lupa ya teman-teman ya, tetap subscribe channel saya untuk berkembang menjadi lebih baik ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.